Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ya, kembali lagi di Zoominar Titik Terang Ya. Kreatif, sharing kreatif. Terima kasih sudah bergabung kembali. Ya, ini dari beberapa hari yang lalu kita sedang menjalankan eh, tes lah ya, trial ya. Kalau siang banyak nggak sih yang ikut gitu ya? Karena biasanya kita di malam ya. Tapi alhamdulillah ini sudah hampir 40 yang bergabung ya. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bergabung karena insya Allah di 1 jam ke depan ya kita akan eh, mendengarkan ya penjelasan detail ya terkait dengan program karyawan lepas digital. Programnya apa? Apakah benar eh, setelah lulus ya itu langsung mendapatkan job atau mendapatkan apa namanya project ya dari klien terkait dengan project-project digital marketing, lalu nanti prosesnya seperti apa, bergabungnya gimana ya, biayanya berapa ya, insya Allah nanti kita akan bahas, kita akan kupas tuntas di Zoominar kita siang hari ini. Oke, untuk sesi pertama akan disampaikan oleh Pak Putra Chandra Buana. Langsung saja saya serahkan ke Pak Putra. Monggo Pak Put, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau saya lihat di sini ya, teman-teman, ada yang sudah ikut juga nih. Ya, sebelum kita lanjut, yang sudah ikut karyawan lepas digital siapa aja nih? Raise hand dong. Ada Pak Afriandi juga tadi ya. Ada beberapa orang Pak Pur ya. Oke ya. Terima kasih ya teman-teman semua yang pada siang hari ini bersedia hadir mengikuti Zoominar kita ini ya, calon karyawan lepas digital. Apa itu karyawan lepas digital? Nanti saya akan terangkan. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Ada beberapa juga yang belum kenal sepertinya. Oke, saya dengan Putra Chandra Buana asal Sumatera, besar di Bekasi dan Jakarta ya. Lahir di Medan, lahir dan sekolah di Medan, sekolah di Jambi, sekolah di Lampung dan sekolah di Padang. Pindah-pindah ya. Kuliah baru di Jakarta. Oke. Saya mulai dari saya mengenal internet itu tahun 92 sampai sekarang masih berkecimpung di internet. Karena memang arahnya memang ke situ gitu ya. Tahun 92 waktu itu belum ada koneksi internet di Indonesia, masih punya perusahaan asing ya. Tahun 94 mulai ada perusahaan internet, provider internet pertama di Indonesia, ya namanya Indonet, tempat saya pernah bekerja. Oke, di dalam pengalaman saya dari tahun 92 ya sampai sekarang ini mempunyai ilmu digital ya. Kalau dulu kan orang sebut IT ya. Sekarang itu IT itu sudah terbagi-bagi. Kalau dulu kan IT narik-narik kabel apa dan lain-lain, jaringan apa dan lain-lain, sekarang itu sudah terbagi-bagi lagi ya. Nah, di tahun 99 ya, di tahun 99 ini saya waktu itu mempelajari ilmu namanya ASP punyanya Microsoft ya. Bikin website pakai itu ya, bikin website pakai itu, dan 1 tahun saya mendalami itu dan dapat cuan juga dari situ, tapi tahun 2000 awal itu saya tinggalin ilmu itu. Saya tinggalin ilmu itu karena bikin websitenya tidak begitu sulit, cuman OS-nya mahal, license-nya mahal ya. Tahun 2000 awal saya belajar PHP. Nah, di tahun 99 itu, di tahun 99 juga saya meninggalkan ilmu yang memang
waktu itu menjadi sebuah kebanggaan bagi saya network ya, ilmu network ya, dari hal hardware-nya komputer, radio, apa pokoknya jaringan lah ya, itu saya tinggalkan karena apa namanya saya berhasil di apa ya, masuk akal apa yang disampaikan oleh GM saya waktu itu. Ya, dia mengatakan bisnis konten adalah bisnis masa depan. Bisnis konten adalah bisnis masa depan. Waktu itu tahun 90 kita nyebutnya bisnis konten. Kalau sekarang kan konten apa namanya? Konten kreator dan lain-lain gitu ya. Nah, waktu itu kita tahu kita sebut bisnis konten. Nah, dari situ kita di sini saya bekerja sebagai admin ya di jagajaga.com. Waktu itu jagajaga.com itu adalah tentang arus lalu lintas, tentang informasi-informasi keamanan Jakarta dan lain-lain ya. Pada saat itu memang waktu kerusuhan-kerusuhan ya. Dan tahun itu juga kita membuat mesin pencari Indonesia lokalan ya. Mesin pencari Indonesia itu namanya Dunia Internet. Nah, pada saat itu mesin pencari Indonesia ada beberapa. Indonesia Search, Search Indonesia, Pandawa, apalagi ya pada saat itu ya. Nah, ini kita bikin juga ya mesin pencari. Oke, di tahun 2001 ya, tahun 2001 kita tim kita yang membuat game server pertama di Indonesia. Waktu itu Counter Strike, Diablo, StarCraft gitu kan. Setelah itu baru diikutin oleh Plaza ya. Nah, ini di tahun 2001 itu kita dan tim membuat website Taman Mini dan portal Piala Dunia tahun 2002. Ini Piala Dunia yang 2002 itu yang Ronaldo top skornya ya teman-teman ya. Nah di portal Piala Dunia ini ya waktu itu kita sudah mengeluarkan produk yang namanya eh, apa namanya setelah selesai pertandingan itu keluarlah videonya, keluarlah wallpapernya, update gitu ya. Kalau dulu kan real player, sekarang udah pakai YouTube orang-orang gitu ya. Nah kita sudah buat itu ya, kita sudah buat itu. Terus juga, eh, nah pada saat zaman-zamannya ini bisnis konten itu sama perusahaan, terutama perusahaan tempat saya bekerja itu tidak digubris, katanya bisnis ya, bisnis yang cuma ngabis-ngabisin duit, bisnis yang cuma ngabis-ngabisin duit, ya benar juga sih ya, memang ngabis-ngabisin duit waktu itu nggak pernah ada keuntungan, hanya untuk layanan saja, ya karena pengguna internet juga masih sedikit. Terus ya, nah dan saya di tahun 99 sampai itu saya sudah mulai apa namanya bikin website teman-teman ya. Udah mulai bikin website, sampingan bikin website. Gurih banget waktu itu bikin website ya. Satu website 20 juta, 50 juta. Saya pernah juga bikin website sederhana yang sekarang harganya jutaan, saya pernah jual 200 juta ya. Nah, lalu 2004 saya mengundurkan diri dari bekerja dan sampai sekarang alhamdulillah usahanya masih eksis ya. Sampai sekarang usaha bergerak di bidang jasa pembuatan website ya. Kalau dulu ada pembuatan aplikasi juga, pembuatan software pemerintah, animasi dan lain-lainnya. Sekarang kita ke arah digital marketing ya. Websitenya juga ada, cuman website sudah kita bentuk dalam bentuk template gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika saya mempunyai membuat website ilmu SEO ya. SEO itu tahun 2005 pertama kali saya belajar. Belajarnya juga SEO ini saya pas ketemu customer lagi buka-buka sesuatu, dia lagi ikut kelas katanya, kelasnya Ane Akhira. Pak, Bapak ngerti ini enggak? Saya lihat, wah ini pekerjaan saya setiap hari. Ya kan? Akhirnya ya saya coba kembangkan, saya coba langsung jualan. Yang namanya orang Padang ya ketika lihat sesuatu bisa langsung dijual gitu kan. Seperti itu. Nah, saya langsung jualan di situ ya, teman-teman. Nah, dari situ saya mulai membuka jasa ya, saya mulai membuka jasa SEO ya kan. Ya, customer kita dari tahun 2005 masih ada ya sampai sekarang ya. Dari tahun 2005, 2006 itu masih masih ada sampai sekarang ya. Nah, saya buka jasa SEO,
baik itu yang corporate maupun yang pribadi, yang buat pribadi saya ya. Yang kalau yang corporate dikerjakan tim, kalau yang pribadi saya mengerjakan. Nah, di situ gitu ya. Nah, eh, tahun-tahun berikutnya ya sama seperti itu sampai saya akhirnya nanganin yang untuk pribadi itu sampai 100 customer. Saya sendiri sampai 100 customer ya. Cuman ya sampai 100 customer itu kan sempat ada yang nanya, Pak, gimana nanganin? Itu saya tidak day to day, nggak setiap hari mengerjakannya karena biasanya saya mengoptimasi waktu itu kan masih belum terlalu sulit ya, masih belum terlalu sulit. Saya kerjakan SEO itu setengah hari itu bisa bertahan sampai tahun-tahunan ya, sampai bertahan sampai tahun-tahunan. Jadi ya mau 100 mau 200 pun masih kepegang sendiri gitu kan, pegang. Nah, lama-kelamaan itu mengerucut, mengerucut karena ada yang memang keluar, terus ada juga yang memang saya mau lebih fokus ya. Saya mau lebih fokus megang bekerja sama sama beberapa perusahaan aja, gitu ya. Nah, saya termasuk walaupun saya punya usaha, saya termasuk karyawan lepas digital ya. Di tahun 2014 ya, saya berkenalan masuk sebuah komunitas ya. Saya masuk ke sebuah komunitas, saya sebut aja namanya IIBF, Indonesia Islamic Business Forum ya. Di situ dari 2014 ke belakang itu saya termasuk yang underground, nggak memunculkan diri untuk ngisi-ngisi kelas dan lain-lain. Pas saya masuk di komunitas itu, mulailah ada yang narik-narik ke panggung ya. Mulailah ada yang narik-narik ke panggung, akhirnya ya saya ngadain pelatihan-pelatihan dan lain-lain ya. Detikcom itu juga pernah belajar sama kita ya, 2 kali dia manggil kita ya. Terus juga dari tahun 99 ya, ketika saya awal-awal bisa membuat website teman-teman ya, saya baru bisa bikin website 1 hari, besoknya sudah jualan saya ya, sudah jualan. Saya baru 1 hari saya bisa bikin website, besoknya saya sudah jualan ya. Sampai sekarang udah lebih dari 20.000 sebenarnya ini ya, ini slide udah lama kita bikinnya. 2006 sampai sekarang aktif menekunin SEO. 2014 saya ngajar mengisi training SEO di mana-mana, berhenti capek juga keluar kota bolak-balik ya. Saya berhenti terus saya buka apa namanya pesantren bisnis 2016 sampai 2019, tutup pandemi gitu ya. 2015 sampai sekarang aktif di Facebook Ads ya. Tapi sekarang yang melakukan iklan bukan saya lagi, bukan saya lagi, itu ada tim ya. Nah, terus ada beberapa yang saya punya ya. Nah, dari penjelasan saya ini ya, dari penjelasan saya ini itu sebenarnya walaupun saya masih kerja, masih ada usaha yang lain, tapi saya ya karyawan lepas digital gitu loh. Yang namanya hobi, pertama bantuin orang dan lain-lain itu memang menjadi sebuah ini apa namanya? Ya menjadi sebuah pemasukan bagi saya gitu ya. Terus juga beberapa sahabat-sahabat saya yang tadi dari 2014, teman-teman komunitas saya juga ya di daerah sini ya, daerah Bekasi sini, itu mereka belajar, 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 belajar. Ada yang dari karyawan, ada yang dari nganggur, ada yang dari nggak ada penghasilan belajar, akhirnya mereka mempunyai penghasilan bahkan udah lumayan-lumayan penghasilannya. Ada yang ratusan, ada yang miliaran bahkan 1 bulan. Ya dari ilmu yang mereka miliki itu. Nah, jadi di sini nanti yang akan saya sampaikan, yang akan kami sampaikan di sini bahwa ilmu itu apalagi ilmu yang mengikuti tren ya, ilmu yang mengikuti tren itu memudahkan kita untuk mendapatkan cuan ya. Oke, mulai dari slide saya ini ya. Bukan nggak ada lowongan ya, bukan nggak ada lowongan, tapi ilmu yang Anda miliki tidak sesuai dengan tren sekarang ya. Memang benar keahlian yang tidak relevan dengan tren industri saat ini bisa menjadi penghalang dalam mendapatkan pekerjaan. Di era teknologi dan informasi saat ini, keahlian yang dibutuhkan oleh pasar ya, keahlian yang dibutuhkan oleh pasar ya, terus berubah dan berkembang, teman-teman. Jadi maksudnya seperti ini ya. Kalau kita mempunyai keahlian yang sesuai dengan tren sekarang, digital marketing gitu kan, itu kita punya satu ilmu ini bisa masuk kemanapun. Beda kalau kita spesifik.
lulus misalkan kedokteran, lulus misalkan kita dari farmasi, lulus kita dari itu kita nyari pekerjaan yang spesifik ke arah situ ya, apalagi manajemen gitu ya, itu sangat-sangat ini banget ya. Nah, terus juga kalau kita mempunyai ilmu digital plus ya, kita udah lulus di manajemen, di kedokteran apa, kalau kedokteran pasti jadi dokter ya, tapi dokter pun ada yang belajar digital marketing ya, teman-teman. Nah, digital marketing itu ilmu umum yang masuk diterima dimanapun ya. Kita mau kerja di Indonesia seluruhnya ya, seluruh perusahaan yang ada di Indonesia itu masuk. Kita mau kerja ke luar negeri pun bisa ya. Ini ilmu digital marketing. Oke ya, untuk orang tua eh, sulit mendapatkan penghasilan. Nah, kita kan banyak sekali saat ini ya, eh, yang udah umur tahu-tahu di PHK, ya bingung nyari penghasilan, yang pensiun juga bingung mau ngapain gitu ya. Nah, ini eh, mereka setelah itu apa namanya, misalkan setelah keluar dari pekerjaan mereka bingung ya, untuk mendapatkan penghasilan. Ya mungkin kurang ilmu ya, bingung ya, karena ilmunya ya itu aja gitu loh ketika mereka bekerja ya. Kurang ilmu, mungkin kurang ilmu, mungkin juga kurang network. Temennya di situ-situ aja, ketika keluar kerja nggak punya teman-teman yang lain gitu kan. Terus mungkin juga kurang bantu orang. Jadi maksud saya di sini, kurang ilmu. Boleh nggak sih kita sekarang masih kerja terus kita belajar ilmu digital marketing? Itu boleh ya. Selain juga kita kerja, kita juga bisa cari nyambi-nyambi. Nyambi-nyambi kita bisa membantu siapa gitu, kita dibayar. Sabtu Minggu waktu bisa kita pakai, atau malamnya kita bisa pakai untuk membantu perusahaan tersebut gitu kan. Nanti ya, lulusan KLD ini kita bantu carikan proyek-proyek. Lalu bisa nggak sih kita masih kerja, atau kita yang nun jauh di pelosok di situ ya, asal ada koneksi internet, kita bisa mengambil peluang ini, bisa ya, bisa ya. Terus bisa nggak sih kita punya teman, saya di sini, terus Anda di Pekanbaru, itu bisa kita kenal melalui digital ini ya. Bisa nggak sih kita ya, yang hanya karyawan biasa, yang Anda terus punya kenalan bos-bos, itu bisa ya teman-teman ya. Kita punya ilmu digital marketing ini, kenalannya selain sesama network yang mempunyai ilmu digital, kita juga kenalannya sama bos-bos, bahkan sama petinggi-petinggi negara ya. Ini pengalaman saya ketika tahun 2000-an itu, saya mempunyai ilmu ini itu. Kalau ke daerah ya, ya jadi tamu bupati, sekurang-kurangnya jadi tamu kepala dinas ya. Terus kalau misalkan jadi tamu petinggi-petinggi lah ya. Terus teman-teman nongkrongnya pun nggak ngomongin tentang apa hal-hal yang kita ngomongin tentang bisnis, ngomongin tentang ilmu digital, karena networknya, jaringannya sudah itu gitu. Nah, terus mungkin kita kurang bantu orang. Emang digital marketing ini harus bantu orang dulu ya, harus ya. Kenapa saya sampaikan harus bantu orang dulu ya? Saya ya, untuk dikenal ya, itu kita harus sharing-sharing, selling-selling, sharing-sharing, seperti kemarin itu saya masuk di dalam sebuah grup. Di grup tersebut orang-orang tidak kenal saya, lalu saya iseng aja, saya bantu kalian optimasi produk-produk kalian di sini untuk 100 orang ya, hanya 100 orang. Saya baru belajar ilmu digital marketing. Akhirnya yang ada di grup itu karena dikasih gratis, yo mereka akhirnya ngisi list. Saya, mereka udah ngisi semua gitu kan. Mereka sudah ngisi semua, lalu saya optimasi. 2 hari saya optimasi, ke posting semua itu 100, dan pada hari hari berikutnya itu terbukti. Oh, ketemu di halaman 2, ketemu di halaman 1, ketemu di halaman 3. Bayangin teman-teman ya, saya sudah bantu orang, akhirnya ada beberapa yang japri saya. Pak, saya ini dong, bantuin saya dong untuk website saya ini, bantuin saya dong untuk ini, bantuin saya dong untuk ini, bantuin saya untuk ini. Tanpa kita harus jualan di grup tersebut, ya, tanpa kita harus jualan di grup tersebut, akhirnya mereka dekat sama kita. Nah, itu strateginya ya. Kita mempunyai ilmu digital marketing itu, kita
personal brandingnya pun harus tentang digital di Facebook kita, di sosmed kita, dimanapun ya. Karena kalau kita nggak personal brandingnya tentang itu ya berarti kita nyimpen ilmu kita orang-orang nggak tahu. Sewaktu pandemi ya, sewaktu pandemi misalkan kayak kemarin itu kita bingung mau ngapain. Tapi kalau kita sebelum pandemi udah apa namanya udah nge-branding kita ada digital marketing pas pandemi, pas waktu-waktu sulit yang lain pun kita orang-orang udah tahu ya, oh saya dalam kesulitan saya harus minta bantuan digital marketing karena digital ini ke depannya itu ya tetap digital gitu, masuk 20-30 tahun lagi ya tetap digital gitu ya. Jadi makanya kami mengajak ya bapak-bapak, ibu-ibu, yuk kita belajar digital marketing mumpung murah ya, mumpung murah lalu disalurkan, dibuatkan networknya, nanti bisa konsultasi mau mau bikin bisnis apa dan seterusnya ya. Oke, membangun karir sebagai freelancer, karyawan lepas digital, freelancer digital ya, peluang dan keuntungan. Belum kita masuk ke peluang dan keuntungan ya, ini di karyawan lepas digital yang kita akan ajarkan kepada bapak-bapak ya, kepada ibu-ibu adalah model 4 kuadran ini. Yang pertama ya, walaupun yang pertama kita harus mengikuti sebagai karyawan digital ya. Tujuannya apa ya? Walaupun tujuan kita nanti jadi investor, jadi business owner, tapi kita harus melewati ini dulu. Gimana rasanya kita mengerjakan proyek-proyeknya customer ya. Nah, kalau kita jadi karyawan lepas itu ilmunya banyak banget teman-teman, dibandingkan kita jadi karyawan sebuah perusahaan yang memang itu aja. Misalkan gini, kita jadi karyawan perusahaan A, dia itu jasa pengiriman. Ya kita hanya ilmunya hanya sekedar optimasi, optimasi ya, jasa pengiriman saja, kita nggak bisa dapat ilmu yang lain. Tapi kalau kita sebagai freelancer, sebagai karyawan lepasnya, jasa pengiriman bisa masuk ke kita, ya. Mereka yang punya apa namanya jual genset bisa masuk ke kita, jual alat lab bisa masuk ke kita, fashion bisa masuk ke kita, gitu kan. Semua jenis bisnis ya, semua kita bisa kita kerjakan sehingga kita lebih memahami kondisi ya atau market untuk semua produk-produk yang ada, karena kita menjadi employee di situ. Setelah menjadi employee kita tahu nih ya, kita tahu mana yang harus kita mainkan di antara sekian banyak, akhirnya kita coba membuka usaha sendiri. Kita coba membuka usaha sendiri sambil employee-nya jangan ditinggalin ya. Dikurangin iya, tapi kita buka usaha sendiri. Oh, saya sudah 3 bulan, saya mau buka usaha sendiri lah. Ternyata bisnis kaos itu enak ya, konveksi itu enak ya. Kebetulan saya ada ininya, ada vendornya. Nah, teman-teman dari sekian banyak akhirnya dari menjadi karyawan nyambi punya usaha sendiri gitu ya. Nah, di sini ya self employed ini kita ngalamin jadi buruhnya ya, kita ngalamin jadi tukang packingnya, kita ngalamin jadi CS-nya, kita ngalamin jadi supervisornya, manajernya kita sendiri, direkturnya kita sendiri, yang punya kita semua sendiri, semua dikerjakan sendiri. Setelah kita punya ilmu di sini, akhirnya kita masuk ke business owner. Kenapa business owner? Business owner ini ada tim di dalamnya ya, ada tim di dalamnya ya. Kalau kita sendiri bisa menghasilkan 1 juta 1 hari gitu kan, berarti kalau kita berlima itu bisa 5 juta 1 hari gitu kan. Kalau bersekian bisa sekian juta 1 hari. Nah makanya kita jadi business owner ya. Lalu nah enaknya jadi business owner setelah kita melewati E sama S ini mungkin kendala-kendala itu lebih kendala-kendala lebih banyak terlewati oleh kita karena sudah pengalaman di sini ya. Tapi hal kendala pasti ada, yang namanya juga bisnis ya. Kendala pasti ada, tapi kendala-kendala yang memang sudah pernah kita alami di E sama S ini harusnya tidak jadi masalah lagi ketika kita menjadi business owner ya. Terus investor ya. Nah, teman-teman, kebanyakan kita sekarang langsung lompat ke sini, ke business owner.
ya. Kalau bisnisnya tidak beresiko tinggi sih ya biasa-biasa aja ya. Nah, kalau beresiko tinggi, kita ikut-ikutan, kita buka usaha lele, kita nggak punya ilmu tentang lele ya sebentar juga nyungsep gitu ya, teman-teman. Nah, model karyawan lepas digital ya kita alurnya seperti ini. Jadi karyawan dulu ya. Jadi karyawan dulu, goalnya nih jadi karyawan dulu ngerjain project ini ya. Terus juga kita harus bisa mengukur kemampuan ya. Kalau kita bisanya cuma A gitu kan, tahu-tahu meminta bayaran besar itu entar dulu jam terbang dulu yang harus teman-teman tinggikan ya. Nah, jam terbang, ketika jam terbang ditinggikan ya, kita udah saya sudah pernah mengoptimasi 100 website. Wow, punya nilai dibandingkan mengoptimasi website aja belum pernah udah minta nilai gitu ya itu. Jadi saya udah pernah mengiklankan pakai Facebook Ad itu 10 miliar. Oh, itu udah punya nilai kita. Jadi kita ketika memang mau jadi profesional atau bekerja sama sama yang lain, kita punya angka tersendiri. Ya, kalau kita masih belum punya pengalaman di situ, udah yang penting ya, yang penting kita bisa mengerjakan saja, bisa praktek dan syukur-syukur dapat uangnya gitu kan untuk sehari-hari. Udah itu dulu ya. Oke ya. Nah di sini karyawan lepas digital yang di kita ini adalah selain teman-teman kita ajarin gimana cara dapat uang mengerjakan proyek itu untuk mempertinggi jam terbang sehingga teman-teman bisa jadi pembisnis dan jadi investor nantinya gitu ya. Oke, ini sudah saya jelaskan, Nah, sepanjang presentasi ini kita akan mengeksplor sebagai aspek freelancer termasuk apa ya? Mengapa freelancer digital menjadi tren dan bagaimana posisinya Anda dalam tren ini ya? Bagaimana posisi Anda dalam tren ini? Kita mau membiarkan ya, udahlah orang digital mah bagian dia, saya gini-gini aja gitu. Nanti semakin lama kita akan semakin kesulitan di depannya. Kehidupan itu kan di depan itu kita nggak tahu ya seperti apa. Tapi kalau nggak kita bekali sama ilmu, ya sama ilmu atau ilmu yang trennya menjurus ke arah yang memang digital sampai seterusnya, kita nggak ikut di posisi ini, ya kita akan banyak menemukan masalah nantinya, ya terutama di dalam ekonomi ya. Keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi freelancer digital ya dan bagaimana cara mempelajarinya ya keterampilannya udah pasti ya mengikuti perkembangan zaman ya SEO itu akan mengikuti terus ya kan SEO itu ya mesin pencari lalu sosmed dua ini yang kita pelajari ya di digital walaupun nanti ya ada materi-materi yang nanti dari online ke offline dari offline ke online ya tapi ini semuanya akan kita satukan gitu ya. Tiga, bagaimana investasi pada diri sendiri terutama dalam pendidikan pelatihan dan menghasilkan pengembalian yang signifikan ya. Materinya kita potensikan penghasilan sebagai freelancer digital, bagaimana Anda bisa mencapainya. Keuntungan lainnya, selain keuntungan dari fee yang kita dapat, kita juga bisa kerjasama, kita bisa juga bagi hasil, bagi saham, dan seterusnya gitu ya. Oke. Keterampilan apa saja yang diperlukan, ini saya sudah jelaskan tadi, ini ya. Yang pertama, skill yang kita ajarnya membuat copywriting. Membuat copywriting. Kenapa sih copywriting itu perlu? Kita kalau jualan, kalau hidup nggak ada copywriting, nggak jadi, ya, nggak jadi apa-apa. Contoh ya, jualan offline saja itu kita harus ada copywritingnya, ya. Copywriting itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk teks, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk visual, seperti itu ya. Itu yang disebut copywriting kita ya. Gambarnya ini biar menarik, tampilan toko kita biar menarik, kata-kata yang kita keluarkan ini, slogannya ini, brandnya ini, dan seterusnya. Ini skill copywriting akan kita ajarin ya. Oke, skill membuat landing page ya. Copywriting yang kita punya itu harus kita pajang. Nah, majangnya itu di mana? Majangnya itu di website atau di landing page. Ya, itu kita akan ajarkan, kita akan sharing kepada teman-teman. Lalu skill membuat e-book. E-book, kenapa sih kita harus bikin e-book juga? E-book ini sebagai lead magnet. Tahu ya lead magnet agar orang itu mau mengikuti kita ya seperti ini deh kalau kalau kita mau ngumpulin gula mau ngumpulin semut
Kita mau ngumpulin semut, apakah kita harus nyari satu-satu semut? Enggak kan? Kita taruh aja gula, semutnya ngumpul. Ya, sama teman-teman ya. Ketika kita mau apa namanya, mau ngumpulin orang gitu ya, kita harus bikin e-book cara gratis mendapatkan website, e-book 101 website gratis yang bisa Anda pakai untuk meningkatkan omset Anda. E-booknya kita bikin seperti itu. Kita sebar-sebar, akhirnya ketika kita posting di sosmed kita, saya mau, saya mau, saya mau, saya mau, saya, akhirnya kita jadi temenan sama mereka. Kita udah temenan sama mereka, baru kita bisa ngobrol, oh saya ini loh. Mereka akan ngikutin kita terus ya, ketika kita berhasil membuat lead magnet ini, gitu ya. Lalu kita ajarin juga skill SEO ya. SEO tanpa lead magnet itu nggak akan berhasil ya. Google Ads tanpa lead magnet, sosmed Ads tanpa lead magnet itu tidak akan berhasil gitu ya. Nah, lead magnet itu sebuah ajakan apa terserah, dari kata-kata, dari gambar, atau dari harga murah, dari value-value apapun itu kita sebut lead magnet ya. Skill optimasi sosmed organik, Google Ads dan sosmed ini skillnya yang akan kita sharing kepada teman-temannya. Skill sebanyak ini itu kalau kita detailkan harganya satu-satu itu bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Tapi di kita enggak segitu gitu ya. Bagaimana investasi diri sendiri terutama dalam pendidikan dan pelatihan dapat penghasilan pengembalian yang signifikannya. Nah, ini bagaimana investasi pada diri? Ya kita harus berani investasi leher ke atas. Oh, ikut KLD itu harganya 1 juta. Ya kita bayar 1 juta. Berapa kali belajarnya? 20 kali. 20 kali ya. Biasanya 1 juta itu baru sekali belajar, ini 20 kali belajarnya, ya bayar 1 juta. Teman-teman ya. Oke. Terus penghasilan apa lagi ya? Nah ini disebut ya. Kita investasi ya 1 juta, kita investasi 1 juta untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ilmu itu. Nah bahkan di sini ada lead magnet yang kita berikan di sini ya. Kalian kalau udah ikut ya, kalian kalau sudah ikut belajar sama kami selama 20 hari dan pantas untuk kami referensikan dan pantas untuk kami referensikan ke perusahaan-perusahaan klien kami atau perusahaan-perusahaan yang kami cari ya, itu dan pantas, kami akan ajak Anda, kami akan beri Anda project. Mau 1 project, mau 2 project, mau 20 project, seberapa kemampuan Anda kami akan carikan. Seperti itu. Itu lead magnet. Anda mau belajar 20 hari, setelah selesai langsung kerja, gaji 3 juta, itu lead magnet. Beneran nggak sih? Itu beneran gitu ya. Itu beneran gaji 3 juta ya. Gaji 3 juta apabila Anda bisa mengerjakan 10 sampai 20, megang 20 sampai 10 sampai 20 perusahaan. Bisa naik lagi nggak? Bisa naik berpuluh-puluh kali lipat ya, tergantung dari kinerja teman-teman ya, tergantung dari kinerja Anda di bulan pertama, bulan kedua. Ketika pertama, bulan kedua bagus, itu kita bisa eh, apa lagi ya, penawaran ulang lagi gitu ya, pengajuan untuk fee-nya lagi ya, pengajuan untuk kenaikan fee berikutnya gitu ya. Bisa teman-teman, asal customer puas, asal kita puas karena kita sebagai perantara ya. Oke. Keuntungan lain selain mendapat kita salurkan tadi, itu juga biasanya nih pengalaman kita itu kita perusahaan ada ya, udahlah daripada kamu freelance mendingan kamu kerja sama saya aja, saya share profit sekian. Berapa kamu dapat, selain kamu dapat gaji itu ya, bayaran itu sekian ratus ribu per bulan, kamu juga akan dapat komisi. Berapa? Komisi kamu 10% dari setiap penjualan. Nah, pintar nih si perusahaan ya. Akhirnya kita lebih giat lagi bantuin dia, gitu kan? Nah, kadang ada juga pembagian saham, ada juga pembagian profit gitu ya. Nah, yang paling serunya adalah karyawan lepas digital ini kita bisa mengerjakannya dimanapun. Bisa kita kerjakan malam, bisa kita kerjakan habis subuh, bisa kita kerjakan tengah malam. Yang penting adalah laporan dan hasilnya. Seperti itu, teman-teman ya. Tantangan apa saja yang mungkin dihadapi oleh freelancer dan bagaimana cara Ya benar ya. Pak, benar Pak. Oke.
Bekerja freelance memberikan berbagai keuntungan ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Tantangannya sebenarnya kita males ya. Kalau saya lihat dari beberapa mereka yang pernah belajar sama saya ya, yang kebanyakan omong itu tidak berhasil. Yang mereka action aja ngikutin itu rata-rata berhasil. Ya, action aja, ikutin aja. Apa yang sudah direncanakan itu dikerjakan. Jadi insya Allah ya. Nah, di digital ini nggak pakai lama loh teman-teman ya. Kita materi di minggu keempat, kebetulan minggu keempat itu saya yang ngisi, itu ada materi personal branding. Bagaimana di sosmed kita itu kita fungsikan untuk personal branding kita, bukan buat ngegibah, bukan untuk ngomongin politik, bukan untuk ngomongin bagaimana kita di situ ilmu yang kita punya kita share kepada teman-teman kita yang ada di Facebook ya, sehingga mereka tahu bahwa kita ahli di bidang ini loh, ya kan, kita ahli di bidang ini. Bahkan kalau teman-teman lihat lihat Facebook saya, kalau teman-teman lihat Facebook saya, teman-teman bisa melihat saya subuh-subuh saya udah share, udah live, sudah live sharing ilmu ya. Siang saya sharing ilmu lagi gitu kan, malam saya sharing ilmu lagi, terus di grup juga saya sharing ilmu lagi gitu kan. Yang penting ya, luruskan niat, ya, perbanyak ikhtiar, hasil akan ngikutin kita ya. Tahu-tahu ada yang datang-datang aja, Pak tolong dibantu saya ini. Nah, ketika sudah banyak yang datang, kita harus apa, kita harus cari tim. Enak kalau kita ada dalam satu network yang sudah satu visi. Ketika nih saya misalkan KLD 1 nih, KLD 1 dia udah mempunyai kemampuan yang ini SEO yang bagus. Terus ketika dia ingin punya tim, gampang ajak teman-teman KLD-nya, teman-teman yang satu belajar sama dia, kalian bantu aku ya, aku lagi banyak orderan nih begini-begini. Bisa buka usaha bareng. Bayangin ya, digital marketer ngumpul ya 3 sampai 5 orang buka usaha bareng. Wah, keren banget ya. Seperti itu. Tapi lewati dulu jadi employee ya, self employed gitu. Setelah mau jadi business owner itu kita bisa kerjasama ya. Oke. Eh, Peluangnya tadi udah saya sampaikan ya. Segera bergabung dengan karyawan lepas digital ya. Biaya 1 juta. Ya, apa yang dipelajari? Ya, yang dipelajari SEO, GMB, FB Ad, IG Ad, Google Ads, copywriting, Canva dan lain-lain ya. 20 kali pertemuan. Boleh ngulang ikut batch ya. Nah, teman-teman ya, ini kita di bulan ini ikut 20 kali belajar. Tahu-tahu kayaknya gue masih yang bagian ini gue masih kurang ini deh. Ikut lagi di Zoom berikutnya, di Zoom batch yang kedua, ketiga, keempat, ke-10 itu teman-teman boleh ya. Alumni boleh ikut kelas-kelas yang berikutnya ya, dan gratis ya. Nah, bisa dicicil ya. Bukan itu saja ya. Selain itu Anda dimentorin, dicarikan project ya sesuai dengan skill Anda. Ya, tentunya kerja freelancer ya, karena kami tahu Anda adalah calon pengusaha ya. Ini jadi kita kenapa harus freelancer? Karena Anda calon pengusaha. Oke. Ya, bergabung hubungi ini nomor teleponnya ya. Oh, ini slide saya malam kemarin jadi tulisannya malam ini ya. Anda kami beri bonus bisa belajar duluan ya, video-video tutorial dan lain-lainnya. Kira-kira seperti itu, Pak Kur. Ya, Oke, teman-teman semua. Monggo, ya yang baik. mau bertanya. Pak Putra Chandra Buana, terima Ya. kasih. Luar biasa ya dan sangat menarik gitu ya. Eh, Pelatihan digital marketing komprehensif 1 bulan ya, 20 hari full online itu, dan setelah lulus ya, kalau sudah lulus, dinyatakan lulus itu langsung mendapatkan project ya atau job dari klien ya. Oke, sebelum sesi selanjutnya, boleh teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita batasi 3 pertanyaan ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya Monggo. Pak Kur, Silakan Pak Kaja. lanjutin ngobrol-ngobrol kemarin. Ini kan batch batch bukan batch satu ya, batch yang selanjutnya ya, atau mulai dari start awal lagi, Pak. Ya, kita batch kedua, Pak. Batch kedua berarti Ya, pembelajaran mulai dari awal lagi ya, bukan ya. digabungin sama batch satu. Dari awal, Pak, betul. Nah, Dari, ya.
Itu 20 hari berturut-turut, Pak, atau nanti ada jadwalnya gitu. Karena kan ada sebagian teman-teman mungkin yang masih kerja gitu kan. Hmm. Ada waktunya cuma bisanya malam gitu. Itu gimana Pak jadwalnya Pak 20 hari? Saya sih, saya pribadi sih saya tertarik. Ya, oke. Untuk jadwal saya bantu jawab ya, Pak Put. Saya jawab Monggo, ya. monggo, Pak Gor. Oke, untuk jadwal ya, insya Allah kita mulai di tanggal 18 September 2023 ya, Pak Kaja dan teman-teman semua. Jadi jadwalnya itu kita online ya, full online via Zoom seperti ini. Itu hari Senin sampai hari Jumat, malam jam 20 sampai jam 22 ya, itu Malam setiap ya hari berarti ya. Senin sampai hari Jumat ya. Dan setiap pertemuan itu ada rekamannya yang itu nanti kita share. Nah, Oke. sebelum apa namanya? Sebelum pelatihan ya, sebelum materi itu kita juga udah share juga materinya dulu berbentuk PDF, sama kalau butuh tutorial nanti akan dikirimkan dulu. Jadi sebelum pertemuan itu teman-teman sudah bisa mempelajarinya dulu. Nah, khusus yang batch kedua dan sudah mendaftar ya, sudah mendaftar duluan nanti sudah diberi akses langsung ya. Akses ke video-video batch pertama. Jadi Zoominar Zoom eksklusif KLD itu teman-teman batch 2 juga sudah bisa apa namanya? Sudah bisa belajar duluan gitu. Jadi sebelum tanggal 18 misalkan nih hari ini daftar transfer itu nanti Mbak Tika akan ngirimin link tutorial dan link materi gitu. Jadi bisa belajar duluan. Pada saat pertemuan nanti udah nggak bingung lagi gitu. Tinggal ngikutin aja. Oke ya. Ya Pak, minta link pendaftaran aja Pak. Oke, saya share ya di sini ya Pak. Sebentar, saya share. Oke, wait. Langsung karena sudah ada yang bertanya, saya akan share di sini. Oke, lanjut ya. Oke, nomor HP Pak Rido untuk pendaftaran linknya sudah saya share ya Pak di kolom chat. Silakan diklik ya, diisi. Nanti setelah ini saya akan jelaskan cara pendaftarannya. Contoh project seperti apa ya Pak? Pak Put bisa dijelaskan? Contoh Contoh project. proyek ya, disesuaikan. Proyek pertama yang kita ini adalah posting ya, posting konten website sesuai dengan kaidah-kaidah SEO ya, ngisi artikel website sesuai dengan kaidah-kaidah SEO. Satu hari itu mereka ngisi 5 postingan ya, itu diajarin ya, bukan hanya posting-posting aja tapi ada kaidah-kaidah SEO yang diterapkan di situ. Nah, tergantung ya, tergantung kalau dia udah mumpuni di skill ads, dia pun bisa mendapatkan project ads ya. Kalau dia punya skill desain, ya ada permintaan desain, dia bisa juga mendapatkan project itu. Tapi di awal-awal semuanya kita ratakan itu untuk SEO dulu semua, ya, untuk SEO dulu semua. Kenapa SEO? Ya, karena SEO itu adalah project yang lumayan jangka panjang, ya. SEO itu proyek jangka panjang ya. Yang organik-organik itu proyek jangka panjang. Kalau dikasih proyek yang iklan, seminggu iklan nggak bagus ditinggal sama perusahaan tersebut ya. Ditinggal sama perusahaan tersebut dan itu tidak bisa juga kita ngitung bulanan. Kalau SEO itu masih bisa, makanya SEO dulu teman-teman kuasai karena pondasi dari digital digital marketing itu SEO ya. SEO website dan baru setelah itu baru kita cari-cari project untuk ads-nya gitu ya. Oke. Ya, kemarin sudah ada beberapa yang ada permintaan ya Pak ya. Ada beberapa customer kita yang apa buat website dan jasa SEO itu biayanya bulanan dan nanti yang akan menghandle adalah teman-teman dari KLD. Ya, jadi insya Allah kita akan usahakan ya, usahakan untuk mendapatkan klien-klien dan customer-customer website dan SEO gitu ya. Oke, satu sesi berapa jam ya? Satu sesi itu normalnya 20 sampai 22 ya. 2 jam ya, jam 20 sampai 22 ya. Tapi kalau mau lanjut, monggo silakan kayak kemarin B1 pertemuan pertama itu SEO dengan saya itu sampai 23-30 gitu. Dan itu bertahan ya, hampir semuanya bertahan 70 orang sampai akhir gitu. Karena memang secara apa materi itu apa namanya praktis ya, praktis memang langsung apa langsung bisa dipraktekkan gitu ya. Oke, menarik banget. Oke, Bu Kenny udah join ya kalau nggak salah ya. Oke.
Cicilnya Pak Arif Anwar ya. Cicilnya berapa Iya, kali? Pak Pur udah Oke, join. ya Bu. Oke, untuk cicilnya ya, untuk cicilan itu kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu teman-teman yang mendaftar sekarang, transfer hari ini atau maksimum besok untuk pembayaran pertama. Pembayaran pertamanya itu 600.000 ya. Nanti sisanya itu pada saat minggu pertama pelatihan yaitu tanggal 20 sebelum tanggal 23 ya, sebelum tanggal 23 atau mungkin boleh di akhir September lah ya gitu ya kalau mau menunggu apa gajian gitu. Jadi ada termnya ada dua term ya. Pembiayaan pertama hari ini atau besok ya 600.000. Sisanya minggu pertama atau 18 sampai 20 sampai akhir September lah ya. Seperti itu ya Pak Arif. Oke, setelah ini nanti saya akan infokan ya. Teori dan praktek ya betul Pak Zen, teori dan praktek. Skema cicilan tadi ya, 2 kali pembayaran pertama hari ini atau besok, ya sisanya nanti di minggu pertama pembelajaran ya. Untuk FBS belajar full nggak Pak? Ya, jadi gini, materinya itu kita bagi menjadi 4 minggu ya. Minggu pertama, Senin sampai Jumat, itu website dan SEO. Jadi kita full belajar apa namanya SEO. Dari mulai membuat konten, riset kata kunci, membuat konten dengan ChatGPT, lalu mendaftarkan ke Google, menginspeksi, mengecek performance website kita, sudah terindeks atau belum, berapa yang terindeks, yang page one berapa, itu semua diajarkan di minggu pertama. Di minggu kedua itu adalah Google ya. Google My Business ya, optimasi Google My Business dan juga Google Ads. Ya, Google Ads yang berbayar ya. Lalu di minggu ketiga itu kita full Facebook, Instagram Ads. Nah, minggu keempat ini nanti sesi Pak Putra ya, sesi Pak Putra jadi enhancement dari SEO yang sudah dilakukan, personal branding, lalu ChatGPT, copywriting, landing page, cara bikin lead magnet itu semua di minggu keempat ya. Jadi full memang materinya adalah materi yang sangat komprehensif dan memang dibutuhkan oleh para perusahaan atau industri di luar sana gitu ya. Untuk FBS nanti diajarin native push ads. Yang akan kita ajarkan adalah yang pertama Google Ads ya, lebih kepada pencarian ya, Google Search ya, Google Search. Lalu untuk seperti biasa Facebook, Instagram Ads itu kita sponsored lah ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman lihat lagi scrolling di Facebook, Instagram, itu nanti ada bacaan sponsor di situ. Nah, itu gimana caranya? Produk kita atau produk klien itu bisa tampil di beranda atau di timeline target market gitu ya. Batch 2 kemudian dan PDF-nya nanti ya Pak Halim kalau sudah daftar nanti akan di-share oleh Mbak Tika ya. Ada PDF-nya ya, ada PDF-nya nanti akan di-share. Dapat akun WSP Pak Rizar ya, biaya tersebut sudah termasuk satu WSP ya Pak, satu website WSP ya untuk praktek di pada saat kelas berlangsung ya. Hosting dan domain gimana? Ya, hosting dan domain sudah termasuk Pak RM ya. Oke, saya izin share dulu sedikit Pak Putra, boleh ya? Monggo Pak Gur. Sebentar. Oke, saya cuma mengulang aja sedikit sama cara pendaftarannya. Oke, jadi ini adalah rekap ya atau summary dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Putra ya, bahwa program ini adalah program karyawan lepas digital ya untuk Bapak Ibu teman-teman kita semua yang ingin terjun ya atau nyemplung di dunia digital marketing. Ya, 1 bulan pelatihan digital marketing, 4 minggu ya dari Senin sampai Jumat jam 20 sampai 22. Materinya apa? Materinya full digital marketing. Ya, selesai mengikuti pelatihan, lalu kita akan cek hasilnya seperti apa ya. Kalau lulus ya kita akan langsung berikan job atau berikan project. Kalau belum lulus itu akan terus-terusan kita kasih materi, free konsultasi, tanya jawab sampai pada akhirnya lulus dan bisa mendapatkan job atau project.
ya. Seperti ini. Keuntungannya yang pasti siap kerjain project atau job digital marketing dari mitra atau klien, ya. Lalu kita punya ada portal ya, portal karyawan lepas digital itu nanti nama dan portofolio teman-teman semua akan ditampilkan di situ, ya. Sebentar saya tampilkan sedikit karyawan lepas digital. Nah ini, bentar ya. Nah ini nanti ini portalnya. Ya ini teman-teman, ini belum di apa? Belum dioptimasi ya, belum di apa namanya, belum di enhance lagi. Jadi ini nanti semua akan apa tertera di sini. Nanti portofolio teman-teman silakan ditulis. Misalkan telah lulus karyawan lepas digital 1 bulan gitu ya. Lalu apa namanya mahir di bidang SEO website itu nanti akan di sini. Nanti ini akan kita sosialisasikan kepada di luaran sana. Ya selain kita memang mencari ya, selain kita memang mencari apa perusahaan-perusahaan atau industri yang membutuhkan karyawan lepas digital ya, kemampuan atau keahlian dari teman-teman KLD ini gitu ya. Pelatihan digital 1 bulan ya, full materinya komprehensif, apa aja dari mulai Google SEO ya, organik, Google Ads, Facebook Ads, WSP, Page One ya, Google My Business, Facebook, Instagram, Google Ads, copywriting, ChatGPT, landing page, semua akan diajarkan secara komprehensif di pelatihan karyawan lepas digital. Ini beberapa yang sudah, ini dari teman-teman batch pertama ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi mereka sangat antusias ya, jadi antusias ya mengikuti kelas, mengikuti pelatihan ya. Materinya maknyus gitu ya, to the point, nggak banyak teori yang bulat gitu ya, yang membingungkan, penjelasannya lugas, insightful, komprehensif, satisfied sama Zuminar semalam, luar biasa, ilmunya daging banget, keren. Nah ini yang batch pertama kemarin yang sudah kita capture, ada banyak sebenarnya tapi kita belum capture semua. Nah, biayanya berapa ya? Biayanya 1 juta, Bapak Ibu. Biayanya 1 juta ini untuk apa? Untuk pelatihan 1 bulan ya, dan kita carikan klien ya, kita carikan mitra ya, yang memang membutuhkan jasa digital marketing. Baik dari website SEO ya, untuk awal kita fokus di website SEO aja. Ya, nanti ke depannya kalau teman-teman sudah mahir di ads, itu nanti kita akan carikan klien-klien ads ya, klien-klien yang memang ingin menjalankan campaign berbayar. Harganya 1 juta ya, 1 juta tadi sudah di-spill oleh Pak Put. Ini bisa dicicil ya, bisa dicicil 2 kali ya. Hari ini pembayaran pertama hari ini atau besok, pembayaran kedua itu sebelum tanggal 25 ya, sebelum tanggal 5 atau habis gajian lah. Boleh nanti dinego ke Mbak Tika. Ya, itu ya nanti silakan klik link ini ya. Ini udah ya kayaknya ya. Ini udah, lalu nanti sorry. Ini formnya ini link yang tadi saya sudah share. Diisi aja ya di sini. Diisi ini ada diulang lagi apa aja yang didapat ya, pelatihan 1 bulan, website, edukasi selama 1 bulan, materinya apa aja, silakan ketika nama, nomor WhatsApp, email, kota, nanti akan tertera di sini ya, harga 1 juta. 1 juta, lalu tinggal klik, kalau sudah diisi semua, klik daftar, klik tombol orange ini, ya, nanti akan terhubung ke Mbak Tika. Nanti insya Allah Mbak Tika akan apa namanya melayani Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, itu programnya. Kira-kira, oke, teman-teman di sini, sebentar ya. Oke, itu penjelasan program dari saya. Nah, sebenarnya saya ada satu promo ya, teman-teman. Kira-kira kalau saya berikan promo, mau nggak nih ya? Ada potongan harga dari yang tadi disampaikan. Kalau mau, kalau banyak yang mau, ya, kalau banyak yang mau potongannya, nanti saya akan berikan. Silakan. Yang nggak mau juga nggak apa-apa gitu ya. Yang mau potongan harga, ya, tadi kan harga 1 juta, ya, 1 juta rupiah itu bisa dicicil 2 kali, ya, dicicil 2 kali. Cicilan pertama hari ini atau besok, cicilan keduanya ya maksimum setelah gajian bulan September. Ya, segini doang nih yang mau promo potongan. Ada yang mau?
Mau. Oke. Ya, mau ya, Pak Arya ya. Oke. Nah, teman-teman yang silakan mendaftar ya. Silakan klik link pendaftaran yang tadi ya. Nanti di apa namanya setelah masuk ke WA Mbak Tika nanti akan diberi potongan harga ya. Jadi dari 1 juta teman-teman cukup bayar 900.000 ya. 900.000 dan itu bisa dicicil ya, bisa dicicil. Cicilan pertama 600.000 ya hari ini atau besok, cicilan kedua 300.000 ya, maksimum di akhir bulan lah ya, 25 sampai akhir bulan. Gitu ya. Jadi karena banyak yang mau ya udah kita kasih potongan 900.000. Linknya mana? Linknya saya kopikan lagi sebentar. Saya kopikan linknya di sini. Belum. Bentar ya. Takut ke ini. Sebentar. Kok nggak mau sih? Bentar ya. Sorry. Program karyawan lepas digital. Oke, daftarnya di link ini ya. Silakan diklik linknya di kolom chat ya, diisi data nama, nomor HP, email dan kota, lalu klik tombol orange-nya ya, klik tombol orange-nya, nanti akan terhubung ke Mbak Tika. Ya, di sini nanti di formnya masih harga 1 juta ya, tapi nanti di Mbak Tika akan dikasih potongan 900.000. Boleh cash ya, boleh langsung bayar full 900.000 ya, tapi kalau mau cicilan boleh. Daftar sekarang, transfer maksimum besok untuk cicilan pertama harga 600.000 ya, 300.000-nya nanti setelah pertemuan minggu pertama selesai gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan ya? Silakan. Kalau yang sudah bayar duluan dapat potongan juga, kayaknya udah dapat potongan ya, Bu Kenny ya, kalau nggak salah ya. Oke, silakan ya. Kalau sudah oke, sudah apa namanya yakin untuk bergabung ya langsung langsung di klik langsung diklik linknya ya, daftarnya di sini, langsung diklik, diisi formulirnya ya. Nah, sangat sederhana, nanti akan terhubung ke Mbak Tika ya. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Jadi karyawan lepas digital ini adalah pendaftaran untuk batch kedua ya. Batch pertama itu sedang berlangsung ya, sedang berlangsung dan so far sangat sangat semangat ya, sangat semangat dan partisipasinya sangat aktif ya. Alumni KLD 1 bisa ikut Zoom lagi tanpa bayar. Ya, bisa Pak. Jadi batch 1 bisa ikutan lagi batch kedua ya. Kalau mau memperdalam ya. Saya sudah daftar. Oke, Pak Richard ya sudah daftar. Oke. Siaran ulangnya ada ya, Pak Buma ada siaran ulangnya. Nanti akan di-share di grup. Alumni KLD ya bisa ya. Nggak usah bayar lagi ya. Nanti bisa ikutan Pak Bandung ya. Pak Bandung Gultom. Start training 18 September. Ya, insya Allah kita akan start hari pertama KLD batch kedua di tanggal 18 September pukul 20.00 ya. Nanti akan dimasukkan ke grup eksklusif ya khusus peserta batch kedua, informasi-informasi jadwal, materi itu nanti akan di-share di grup peserta. Wajib pakai laptop atau HP saja bisakah? Pak Agung, mohon maaf, ini wajib pakai laptop Pak ya. Kenapa? Sebenarnya bisa pakai HP, tapi sangat ribet ya, sangat ribet karena memang banyak hal-hal yang harus dilakukan pakai laptop gitu ya. Untuk akun sosmed, apakah perlu buat akun baru? Pak Putra, monggo. Masih mute, Pak. Oke, sebenarnya sih akun lama nggak apa-apa. Yang penting kita udah mulai ini apa namanya pelan-pelan kita rubah kita rubah brandingnya kita di situ ya. Kurangi misalkan yang biasanya di sosmed suka ngegibahi, kurangin kita ngomongin tentang apa personal branding kita aja. Mungkin nanti bisa pertemanan Facebook sama saya.
Nanti perhatikan ya, saya tuh ngomongin apa aja. Dari awal saya bikin akun Facebook itu ngomongin SEO, ngomongin digital terus ya teman-teman ya. Jadi mending seperti itu ya. Ketika kita posting sesuatu jadi duit, kita posting sesuatu jadi duit lagi ya kan. Kita sharing-sharing sesuatu, orang sharing-sharing gitu kan, seperti itu ya. Oke. Gitu. Bahkan mungkin ya, misalkan nih di akun personal kita saat ini orang yang mindsetnya belum digital semua itu bisa kita giring. Misalkan kayak kita jualan PLR gitu kan, mereka kita ajak jualan, lama kelamaan mereka akan semuanya akan berdigital semua ya, percaya deh. Jadi saran saya kalau memang nggak apa-apa ya pakai akun lamanya, ya udah pakai akun lama. Tapi kan ada juga yang kita merasa risih karena di dalamnya teman-teman kita semua, kita dagang di situ kan. Oh males lah dagang sama teman-teman ini, ya bikin akun baru juga nggak apa-apa. Cuman lumayan agak lama ngangkatnya gitu ya. Kira-kira gitu Pak Kur. Oke, ya, Pak Buma, ini training apa? Ya, secara singkat ini training, ini sebenarnya bukan training, ini program komprehensif ya, program karyawan lepas digital. Di dalamnya ada program pelatihan selama 1 bulan. Ya, nanti setelah lulus itu bisa langsung dapat project, ya, dapat project, dapat job, ya. Artinya kalau dapat job, artinya ada cuan di situ gitu ya. Gitu ya. Detailnya silakan, mungkin karena Pak Buma baru join ya, nanti bisa disimak di recordnya ya. Akun FB-nya apa, Pak Put? Akun FB-nya itu Putra Chandra Buana ya kalau nggak salah ya. Kebetulan lagi buka nih ya. Nah ini ya teman-teman, ini akun FB saya. Nah, ini akun FB saya. Nah ini ya. Nah, ya, ini akun FB saya ya. Akun FB saya ada dua, yang satu enggak saya pakai lagi ya, karena ada masalah waktu itu, sempat nggak bisa dipakai selama 8 bulan ya. Akhirnya saya bikin akun baru ini ya. Nah, ini setiap hari saya ngomongin tentang ini ya, tentang dagangan ya, sharing-sharing, selling-selling gitu kan. Nah, ini apa yang kita tahu, misalkan kita tahu dari guru kita dan kita paham, kita sebar lagi gitu kan. Sama ya, saya mau share cara mendatangkan traffic ke sosmed Anda melalui berita viral, mau gitu kan. Mau semua ya. Terus tadi kan ada saya jelaskan kasih bikin e-book dan lain-lain, teman-teman bisa juga ya. Terus saya bikin reel juga seperti ini ya. Nah, pokoknya ngomongin dagangan aja ya, ngomongin dagangan aja, tapi ya jangan jualannya sekali-sekali kayak gini nggak apa-apa. Kangen punya bayi lagi gitu kan, yang akhirnya pada ngomen nyeleneh sekali-sekali nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi ini ya akun FB saya, ini Putra Chandra Buana ya. Oke, Akur. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Saya kopikan lagi ya di kolom chat ya, program karyawan lepas digital 1 bulan pelatihan digital marketing secara komprehensif dan langsung dapatkan project atau job digital marketing. Daftar langsung, klik link di kolom chat. Nanti akan saya share juga di grup ya Bapak Ibu teman-teman semua. Oke ya, mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa memberikan informasi yang komprehensif. Apakah harus beli hosting dan domain? Pak Suki, tidak perlu Pak, karena ini sudah termasuk ya. Jadi biaya 1 juta atau 900.000 ya setelah dipotong itu sudah termasuk website SEO praktis. Jadi website yang memang didevelop sendiri ya oleh Pak Putra dan tim menyesuaikan dengan kebutuhan SEO itu sudah include di program ini ya, termasuk hostingnya selama 1 tahun ya. Oke ya, sudah 14.36 juga ya, silakan jangan lupa didaftar ya, klik linknya lalu daftar ya, matur nuwun Pak Zain, monggo silakan silakan daftar, diisi formnya ya, lalu selesaikan administrasinya ya, nanti akan dilayani oleh Mbak Tika ya, silakan transfer ya, mau cash langsung full boleh ya, mau cicilan pertama boleh. Hari ini boleh, silakan, besok maksimum untuk pembayaran cicilannya yang pertama. Oke ya, baik. Tapi dari admin belum dikontak ya, ditunggu aja Pak aja. Nanti akan langsung send WA-nya di send ya Pak, jangan lupa Pak. Karena nanti akan ada masuk ke WA, atau nanti
Kalau belum masuk nanti akan di ini, akan di follow up kok, tenang aja. Oke ya, Udah Pak, baik, udah terima desain. kasih. Ya Pak, Udah udah ya Pak. desain WA-nya udah. Oh, oke, sip, sip. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua ya atas waktunya ya siang-siang ternyata partisipasinya luar biasa ya. Tadi hampir 95 yang hadir ya. Dikirain bakalan sepi ya, ternyata rame juga siang. Jadi kalau gitu nanti kita akan buat Zoominar kita di siang dan malam hari ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum kita akhiri, Pak Putra, ada yang mau disampaikan? Monggo, Pak. Oke, ya. Saya boleh buka ini lagi Pak Pur yang menjelaskan tentang kepung pasar. Ya, nanti di sini kita akan ada materi yang kita ajarkan konsep kepung pasar. Saya share ya teman-teman. Eh, kita ada ya kita punya namanya WSP Kepung Pasar. WSP Kepung Pasar. Apa itu Kepung Pasar ya? Selama ini mungkin teman-teman melihat sebuah website itu apa namanya sebuah website itu kalau kita punya website itu nggak bakalan pernah banjir order. Nah, teman-teman membandingkan antara website dengan sosmed. Banyak sekali orang-orang yang membandingkan antara website dengan sosmed. Ya, yang dia bandingkan satu website dengan ribuan akun sosmed, dengan puluhan akun sosmed, dengan sekian banyak campaign, dengan uang yang dia keluarin itu enggak sebanding. Banyak sekali mereka pemain website itu untuk banjir order mereka melakukan yang namanya kepung pasar. Nah, seperti apa kepung pasar tersebut ya? Nah, kepung pasar tersebut adalah menggunakan banyak website ya untuk mendominasi. Nah, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, dia ini ada 50 website, ya. Nah, ke 50-nya itu berhasil ada di pencarian Google untuk keyword-keyword yang sudah dia siapkan. Seperti ini satu ya. 867 lumayan logistik mastery ya. Itu dia ada di terindeks ya, dapat di pencarian di halaman satu. Lalu masuk di halaman kedua ya, dia ditemukan lagi ya, 2 ya, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 baru 2 halaman ada 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada .com juga ini, 11, oke. 11, 12 ya, 12, 13, 14, 15, 16 ya, 17 dan seterusnya ya. 18 ya, 18, 19, pokoknya hampir 50-50-nya ke indeksnya. Di sini yang ingin saya sampaikan adalah kenapa sih harus banyak? Karena jika kita nggak menciptakan kompetitor sendiri, maka kompetitor beneran yang akan mengelilingi kita. Ya, kompetitor beneran yang akan mengelilingi kita. Jika kita menciptakan kompetitor sendiri, maka kompetitor yang beneran itu akan kita singkirkan satu persatu. Selain itu juga untuk memperbesar peluang, ya. Nah, nanti ini materi dominasi ini di minggu keempat itu juga akan saya sharing, ya. Nanti malam ini Pak Gor, materi dominasi ini akan di-sharing ke teman-teman digital gimana cara mendominasi, gitu kan. Gimana 50 website apa nggak pusing tuh menghandle-nya 50 website itu kita punya triknya ya, ada tool juga yang kita pakai untuk itu. Kira-kira seperti itu ya. Jika Anda tidak mulai sekarang, maka Anda akan menemukan kesulitan-kesulitan yang lebih berat daripada sekarang. Demikian dari saya, Takur. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Putra Chandra Buana atas penjelasan program KLD, insight-insightnya ya. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu teman-teman semua ya sudah lewat dari jadwal ya karena sangat antusias nih ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya siang tengah hari bolong gitu ya, tengah hari bolong ikutan Zoominar kami. Terima kasih sekali lagi apa namanya kami sangat menghargai ya Bapak Ibu semua sudah menyempatkan waktunya. Sekali lagi terima kasih. Dari saya mungkin mengingatkan kembali ya karena penawarannya potongan harganya berlaku sampai besok. Jadi daftar dulu hari ini
ya di link yang sudah diberikan di kolom chat ya. Silakan klik linknya, isi formnya, nanti akan terkirim ke Mbak Tika, lalu selesaikan transfer pembayarannya hari ini atau besok ya untuk bisa dapatkan potongan 100.000 ya. Mudah-mudahan Ada satu lagi Pak Gor. ya Pak. Eh, Tadi itu ada KLD 1 yang membawa tim, Oke. yang membawa pasukan juga, yang nyebar-nyebar. Nanti eh, yang dibawa oleh temannya siapa, nanti tinggal diinfokan juga Ya. kepada yang sudah pernah eh, ini ya, yang Oke. sudah pernah ikut KLD ini. Nanti akan ada, nggak tahu, dia akan kasih bonus apa, silakan ya. Kalau enggak itu ya mengikuti bonus kita aja. Oke, Yes. ya jadi Bapak Ibu yang hadir ke sini ya atas undangan dari apa temannya atau koleganya ya silakan hubungi teman-temannya ya yang mengundang ya silakan. Kalau memang hadir di sini karena undangan dari kami dari grup Titik Terang Kreatif Sharing Kreatif ya silakan pakai link yang ada di chat. Oke. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri webinar kita sore ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih sekali Alhamdulillah. lagi. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi jumpa di wabarakatuh. seminar-seminar kita yang lain. Terima kasih. Bismillah Sehat semua. semua Ya, ya. terima kasih Pak Putra.